Selamat datang kembali di Hai News Pemirsa. Kembali lagi bersama saya Niko dan rekan saya Arnin pada segmen Breaking News kali ini. Halo dan selamat datang di laporan khusus hari ini. Baru-baru ini, sebagian besar kawasan di Sumatera dilanda banjir, longsor, bahkan gempa. Bencana ini tidak hanya soal cuaca, tapi juga cermin dari bagaimana urbanisasi, kepadatan penduduk, tekanan terhadap lingkungan, dan kesehatan bisa memperparah dampak. Hari ini, kita lihat bagaimana faktor-faktor ini saling terkait dan apa yang bisa dilakukan agar bencana ini tidak terulang lagi. Hujan adalah bagian dari siklus alam, namun di Sumatera kali ini, intensitasnya jauh di atas normal. Menurut pakar ITB, wilayah ini sedang berada di puncak musim hujan yang diperkuat oleh pusaran siklon tropis di Selat Malaka, menyebabkan curah hujan turun sangat deras. Masalahnya, banyak daerah sudah kehilangan tutupan hutan dan lahan resapan. Tanah tidak lagi mampu menyerap air, sehingga hujan yang turun langsung mengalir ke sungai dan permukiman. Inilah yang kemudian memicu banjir, longsor, dan kerusakan besar. Bencana ini bukan semata akibat curah ekstrim, tetapi juga hasil dari kerusakan lingkungan. Ketika alam kehilangan pelindungnya, setiap hujan deras dapat berubah menjadi ancaman bagi kita semua. Pemirsa, banjir besar kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatera bagian utara. Curah hujan ekstrim yang berlangsung berhari-hari memicu luapan sungai, longsor, serta melumpuhkan aktivitas ribuan warga. Data sementara menunjukkan ratusan rumah terendam, akses jalan terputus, serta ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tidak hanya bencana alam, kondisi ini juga diperparah oleh kerusakan lingkungan yang terus terjadi. Tim Hai News telah mengirimkan reporter ke beberapa titik terdampak untuk melaporkan situasi terkini di lapangan. Kita mulai dari wilayah yang terdampak paling parah. Kita akan terhubung langsung dengan reporter kami Wawa, yang saat ini berada di salah satu lokasi banjir. Wawa, bagaimana kondisi di tempat kejadian saat ini? Terima kasih Niko. Pemirsa, saya Wawa melaporkan langsung dari salah satu wilayah terdampak paling parah di Sumatera bagian utara. Di belakang saya, terlihat rumah-rumah warga masih terendam banjir dengan ketinggian air dari lutut hingga mencapai pinggang orang dewasa. Banjir ini setelah hujan deras mengguyur wilayah ini selama lebih dari 2 hari berturut-turut. Sungai yang berada tidak jauh dari pemukiman warga akhirnya meluap dan merendam ratusan rumah yang ada. Akibatnya, sebagian warga terpaksa untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman dengan membawa barang seadanya. Banyak dari mereka kehilangan perabot rumah, kendaraan, bahkan sumber mata pencahariannya. Pemirsa, hingga saat ini air belum sepenuhnya surut dan hujan masih berpotensi turun kembali. Proses evakuasi pun masih berlangsung dan saya Wawa kembali ke studio. Terima kasih Saudari Wawa. Selain kerusakan fisik, banjir ini juga membawa dampak serius bagi kehidupan sosial masyarakat. Kita akan menuju ke posko pengungsian bersama reporter kami, Delinda. Delinda, bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Terima kasih Niko. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi pengungsian yang digunakan untuk menampung ratusan warga di mana mereka terpaksa tinggal berdesakan dan dengan fasilitas yang sangat minim. Anak-anak, lansia, dan ibu hamil menjadi kelompok yang paling rentan akibat keterbatasan air dan sanitasi sehingga meningkatkan resiko penyakit yang menular dan sementara bantuan dari pemerintah akan disalurkan secara bertahap melalui udara. Selain dampak fisik, banyak pengungsi juga mengalami tekanan mental akibat kehilangan rumah dan harta benda, serta ketidakpastian kapan mereka bisa kembali. Pengungsian masih membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama pemerintah. Saat ini, para warga masih berharap keadaan untuk kembali seperti semula. Saya Delinda, kembali ke studio. Terima kasih Saudari Delinda. Pemirsa, seperti yang disampaikan di awal laporan khusus hari ini, bencana ini tidaklah berdiri sendiri. Untuk melihat keterkaitan antara banjir, urbanisasi, kepadatan penduduk, dan tekanan terhadap lingkungan, kita telah mengundang seorang pakar lingkungan, Prof. Dr. Michelle Patricia Putri Sompi. Kepada Prof. Michelle, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Armin. Pemirsa, banjir yang terjadi hari ini tidak hanya dipicu oleh curah hujan yang ekstrim, tapi juga diperparah oleh urbanisasi yang tidak terkendali dan kepadatan penduduk yang terus meningkat. Alih fungsi lahan, penebangan hutan, serta pembangunan permukiman di daerah resapan air membuat tanah kehilangan kemampuan alaminya untuk menyerap air. Akibatnya, hujan yang seharusnya dapat meresap justru langsung mengalir ke sungai dan permukiman warga.
Pemirsa, dari perspektif hubungan internasional, banjir di Sumatera ini tidak berdiri sendiri. Curah hujan ekstrim dan siklon tropis yang merupakan bagian dari perubahan iklim global, yaitu isu yang melibatkan banyak negara dan membutuhkan kerjasama internasional dalam penanganannya. Banjir ini juga menunjukkan aspek human security, yaitu bagaimana kerusakan lingkungan dan urbanisasi membuat masyarakat semakin rentan terhadap bencana. Selain itu, wilayah Sumatera yang dekat dengan Selat Malaka menjadikan kerjasama regional dengan negara tetangga penting untuk mitigasi bencana dan sistem peringatan dini. Dengan kata lain, bencana ini bukan hanya persoalan lokal, tetapi juga erat dengan dinamika global dan regional yang membutuhkan kolaborasi antar negara. Saya Michelle, kembali ke studio. Pemirsa, rangkaian bencana yang melanda Sumatera hari ini adalah peringatan bahwa krisis lingkungan dan krisis kemanusiaan tidak bisa dipisahkan. Hujan deras mungkin menjadi pemicu, tetapi urbanisasi yang tidak terkendali, kepadatan penduduk, serta kerusakan lingkungan yang berdampak bagi kesehatan harus ditanggung masyarakat. Jika tidak ada perubahan nyata dalam cara kita membangun dan menjaga alam, maka bencana serupa akan terus berulang. Kami akan terus mengawal perkembangan situasi dan menyampaikan informasi terbaru untuk Anda. Saya Armin, Saya Niko, dan inilah Hai News, laporan khusus hari ini.